Slow ya guys ya, bincang-bincang sambil ketawa-ketawa. Sebenarnya di sini banyak nih kru-krunya nih. Banyak krunya ini hasilnya, tapi Ada standby yang- aja ngopi. iya, lagi sambil ngopi. Yang nonton pun boleh juga sambil ngopi kan. Asal jangan sambil tidur, berarti nggak nonton. Halo, welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel Cusi Patiti. Oke Gus, kali ini saya mau bahas tato bersama salah satu anak pang. Ya Bang ya, anak pang ya Bang ya. Ya, seperti itulah. Boleh juga. Selain anak pang, beliau ya. Beliau ini. Udah 2 kali, Bang. Jadi apa nih? Brother ini juga seorang YouTuber. Jadi kali ini saya mau collab bareng dia, mau sedikit bahas santai lah ya Iya. tentang tato. Oke. Jadi kenalin dulu Bang, ini dengan abang siapa? Ya, kalau nama saya sih Ridian Febriano. Panggilannya Big J kalau di jalan ya. Pasti tahu sendiri kan channel saya Ridian 313 yang pernah kemana-mana kita tour ya kan. Sekarang aku lagi ini nih, lagi singgah di tempatnya Mas Jo ya kan. Di tempatnya Mas Jo Mas Jo Sotiti ya kan. Iya benar. Jadi jangan lupa juga di subscribe guys. Subscribe ya, karena subscribe itu gratis, Brad. Ya, untuk mendukung channel ini, untuk perkembangan channel ini ya. Jangan lupa gebukin aja loncengnya. Nyalakan notifikasi biar tidak ketinggalan video-video terbaru buat dari kami ya. Oke, mantap. Jadi kita mulai guys, mulai di konten pembahasan. Jadi gini nih Bang, saya mau nanya-nanya soal tato. Jadi mayoritas ya, kebanyakan anak pang itu kan identik dengan tato. Sementara tato itu sendiri pasti selalu didiskriminasikan mayoritas orang. Iya. Jadi menurut abang gimana nih soal tato? Kalau saya sendiri sih, tanggapan saya dari diri kita sendiri nih ya. Kalau tato itu adalah hal seni. Seni mati lah, ibaratnya karya kita sendiri. Kita mengekspresikan suatu gambar itu yang bermakna dalam tubuh kita. Benar. Jadi seni yang dibawa mati ya. Iya. Karena banyak juga ya kan yang didiskriminasikan kalau tato itu sebagian orang itu kejahatan ya kan. Iya benar. Padahal yang berbuat jahat bukan tatonya. Bukan tatonya. Emang tato yang bisa megang senjata, yang bisa nodong orang gitu. Benar. Nah itu kalau saya tanggapi itu hanyalah hal-hal bodoh yang menganut kayak menganut tahun-tahun dulu. Iya. Zaman-zamannya yang nggak enak ya kan, orang beridentik dengan gambar itu dianggap orang nakal. Ya mungkin di kisah masa lalu tato itu adalah sebuah simbol apa ya, orang-orang yang berbuat kriminal itu selalu ditato, selalu ada tatonya. Sebenarnya nggak semua sih, Iya. cuman memang identik sih. Tapi kalau zaman sekarang ya, zaman now kata anak-anak sekarang itu zaman now. Kiss ya. Zaman now. zaman now ya. Boleh. Kita harus lebih bijak menilai seseorang, jangan melihat seseorang cuma dari casingnya. Iya. Jadi kalau gini nih Bang ya, kalau menurut abang orang yang pengen bikin tato itu pengen bikin tato, pengen ditato atau pertama kali baru mau bikin tato, itu saran-sarannya apa aja Bang yang harus dikasih tahu? Kalau menurut saya sendiri sih sedikit saran ya untuk pemula yang mau bikin tato. Tuh kita cek itu sterilnya dulu Bang. Ya Ya, benar, kita harus tahu standar standar studionya, studionya, standar SOP, ya, benar. cara dia masang jarumnya itu kita cek juga itu kan. Iya. Kadang juga Jarum. banyak tato itu orang bertato itu kadang kalau nggak tahu caranya jarum bekas pun dipakai. Iya benar, kebanyakan sih ya. Iya kan. Pengen cari untung banyak ya kan. Iya. Padahal nggak tahu itu sebenarnya Dampaknya itu sangat besar tuh. iya. Itu kan kita sama dengan kesehatan, kita selalu mengutamakan kesterilan, standar SOP studio. Jadi buat kalian-kalian yang mau bikin tato, cari dulu studionya yang steril, yang standar SOP-nya oke, Yang baru betul-betul pengalamannya ya. Iya. Jadi kalau masalah hasil nanti ya, Iya. yang perlu kita ketahui pertama tuh harus kesterilannya ya. Sterilannya. Terus kalau desain tato nih Bang, desain tato. Kadang kan gini nih Bang, banyak orang-orang yang mau bikin tato cuma ngikutin tren. Iya. Ya, katanya sih pengen keren, pengen biar dibilang apa ya, gaul lah atau apalah kan. Dibilang wow. Iya datang ya. Saya sering tuh
datang bang mau bikin tato, temanya udah ada belum bang, terus mau gambar apa, terserah abang aja yang penting bagus. Loh itu kan susah kita juga, tato artisnya juga pusing jadinya ya kan. Jadi saran-saran abang nih bang buat teman-teman yang mau bikin tato tuh seharusnya gimana sih nentuin desainnya yang seperti apa gitu. Nah, kalau kasih saran sih satu aja, sebelum kalian bikin tato itu kalian tuh bikin desainnya dulu aja. Ya, Kalian bawa gambar sendiri aja kalau perlu, biar gak bikin susah yang penggambarnya. ya, Nah, kadang datang bang saya bikin gambar ini, tapi yang apa aja yang penting hasilnya maksimal ini. Kadang tukang gambar pun tuh pusing juga bang. Iya, Mau dibikin apa kan, takutnya kalau di gambar ini kalau nggak cocok di badan kan namanya udah, kalau udah nempel susah dihapus. Ya kadang-kadang kita tato artis sudah bilang bagus ya, masalahnya suatu gambar, suatu seni itu tuh relatif ya kan. Kita nggak bisa pastiin dengan pasti kalau ini bagus, itu jelek, itu nggak bisa. Jadi setidaknya kalau mau datang ke studio, carilah dulu browsing atau apa dulu desain yang cocok untuk kita, temanya apa. Udah mantap betul, baru datang cepet kita cek sterilnya gini oke, baru gak bakal nyesel lah kalau kita benar-benar pertimbangan dulu sebelum kita menggambar. Bener-bener. Jadi intinya kita mau berbuat sesuatu, kita mau mengerjakan sesuatu tuh kita harus pikirkan matang-matang dulu, baru kita lakukan. Ya kan? Ya betul juga bang. Jadi terutama itu tadi masalah desain ya sudah kita bahas. Terus kalau masalah tato, sebagian orang banyak bilang tato itu mahal. Kenapa sih tato itu mahal gitu kan? Kok tato kecil aja udah mahal bang? Enggak, biasanya saya lo nato gratis, cuman mabuk doang. Nah, itu sesuatu yang salah. Apalagi kita nato sambil mabuk. Aduh, jangan lah ya. Itu salah tanggap itu. Iya, benar-benar. Salah tanggap itu. Jadi gini, menurut kebanyakan orang tato itu mahal. Memang benar tato itu mahal. Kalau menurut abang, kenapa tato itu mahal? Sebenarnya menurut abang wajar-wajar aja atau gimana sih bang? Kalau menurut saya sih memang sebagian itu kalau tato itu memang mahal, tapi orang itu salah tanggap banyak kan bang. Iya. Salah tanggap. Karena apa? Kita itu tinta aja beli. Iya, semuanya beli ya. Jarum steril beli. Apalagi kalau kita udah buka studio, apalagi kita udah berkeluarga. Iya. Emang anak kita itu tidak butuh makan. Iya. Makanya banyak hal yang orang itu anggap itu hal itu sepele. Karena wah aku aja nato di temanku aja gratis bang, cuma modal mabukan aja. Tapi salah, kalian salah. Kalau tato pas kita keadaan kita mabuk, hasilnya itu di bawah 50% kejelek. Iya, pasti nggak disaranin banget lah. Terutama apalagi dijaga sterilnya itu bang. Iya. Buat kesehatan nggak disaranin ya. Iya. Buat kesehatan, terus buat hasil juga. Pokoknya nggak disaranin lah kalau nato mabuk tuh jangan lah. Jangan. Saya Sebagai juga kondisi sadar aja. Iya. Kalau datang orang ke saya juga dalam posisi mabuk, pasti saya tolak. Saya nggak mau ya. Nanti daripada saya menanggung resiko ya kan. Iya. Lebih baik dia datang dengan keadaan badan yang fit, nggak penyakitan, apalagi kayak zaman sekarang nih bang, lagi musim corona ya kan. Musim COVID-19 ini nih. Kita juga harus meningkatkan ini nih, protektor buat klien, buat si tato artis sendiri. Kayak saya misalnya, ya terutama kayak harus pakai masker. Nah itu perlu jaga jarak. Setidaknya kita nato harus, ya kalau gloves atau sarung tangan itu harus ya kan. Nggak dalam posisi corona pun kita harus selalu pakai. Ya tetap lah. Karena kita menjaga kesterilannya. Kalau perlu pakai surat kesehatan. Itu lebih mantap. Itu salah ya. Buat teman-teman tato artis ya yang senior, yang master atau yang pemula juga ya, kalau bisa kalau ditingkatkan lagi ada pasien minta surat kesehatan ya. Iya, kalau perlu pakai surat kesehatan. Jadi dia bebas dari corona. Iya benar-benar tuh bang. Itu bagus tuh ya, benar-benar. Jadi ngomong-ngomong soal tato juga kita bahas tentang kesehatan di sini ya. Tapi perlu juga ya bang, soal kesehatan ini perlu. Kalau kita tidak fit itu kita digambar pun kita pun agak gimana ya bang ya, agak kurang mantap juga. Kalau kita belum fit kita gambar, kita nggak fit ya kan. Nanti ujung-ujungnya dampaknya bisa kita kayak istilahnya itu drop atau gimana itulah. Jadi kita datang terus dengan keadaan sehat, steril, harus pokoknya benar-benar siap lah ya kan. Iya. Siap apa sih sebenarnya? Siap pokoknya siap semua. Tubuh kita lah. Tubuh juga budgetnya harus siap ya kan. Nah, soal money-nya pun kita itu tergantung kerumitan juga. Iya. Ya kalau tato, seorang tato artis atau tukang tato itu pasti gimana?
kalau budgetnya oke pasti hasilnya kita tuh berusaha dengan oke gimana caranya biar jadinya oke ya. Ya bener lah itu bang, jangan sampai kita gara-gara uang, gara-gara money ini disepelekan. Iya benar. Sampai lah. Memang tergantung kestandaran tato aja sih. Banyak kalau tato tuh lebih bagus, ya mohon maaf itu lebih mahal juga. Iya pasti. Ya kan, bukannya kita menyepelekan tentang hal uang. Iya Memang pasti. Ya, kalau mau namanya. bagus ya budget harus tinggi. Iya. Memang itu ya satu plus aja dia bang ya. Iya benar. Kan ini kita bekerja di dunia seni. Seni itu kan relatif. Iya. Seperti kita jualan batu ya kan. Kalau batu itu bagus, orang pasti berani bayar mahal. Bahkan mungkin berapapun bakal dibayar karena orang tuh suka ya kan. Sama dengan tato itu tadi atau lukisan atau sejenisnya ya kan. Kalau orang yang ngerti, orang yang suka pasti dia berani bayar mahal. Cuman kalau orang nggak suka atau orang yang cuma sekedar ikut-ikutan, Iya. ya pasti nganggapnya mahal. Ya kan? Ya kan, yang ingin sok keren tapi gak mau modal. Iya. Ya, seperti itu Intinya lah. gini, semua tuh butuh modal. Iya, kita kerja pun butuh Iya, modal kan. butuh modal dan pengorbanan. Iya. Jadi slow ya guys ya, bincang-bincang sambil ketawa-ketawa. Sebenarnya di sini banyak nih kru-krunya nih. Banyak dulu ini hasilnya, tapi Ada standby aja ngopi. iya, iya. Lagi sambil ngopi. Yang nonton pun boleh juga sambil ngopi ya kan. Asal jangan sambil tidur berarti nggak nonton. Jadi masalah tato gitu ya. Bang. Iya. Jadi kesimpulannya gini. Buat kalian yang mau bikin tato, ya itu tadi pertama kita tentukan studio yang berstandar SOP. Kita tentukan ya tato artisnya yang profesional. Nah, Terus budget disiapkan ya kan. Pak. Udah gitu itu tadi tema tatonya kita harus tahu apa yang mau kita bikin, apa sih filosofinya. Bila perlu konsultasi dulu sama tato artisnya. Itu konsultasi itu gratis loh. Ya enggak. Nggak perlu bayaran, konsultasi itu gratis. Tapi sebagian ada yang bayar atau Iya. yang dosen itu ada juga. Ya beda-beda sih cara Tergantung pemahamannya iya, juga iya, sih. iya, iya. Tergantung tato artisnya ya kan. Iya. Studionya juga nentuin budget atau gimana. Intinya kalau sama saya kalau cuma mau sharing atau itu gratis, mau konsul gratis. Tapi yang benar-benar bermanfaat, jangan share-share yang nggak perlu di-sharingkan. Buang-buang waktu kan, kita perlu. Iya. Waktu itu adalah money kan, ibarat kata kan. Iya, betul. Time is money ya kan. Iya, tapi semua nih lah. Gitu juga no money no tato ya. Itu juga Pak. Lebih asiknya seperti itulah. Kalau Anda mau benar-benar mau tato Anda lebih maksimal, ceklah kesehatan Anda, sterilnya alat-alat yang mau dipakai dan cek studionya. Jangan lupa itulah budget Anda, konsultasikan dulu budget Anda, dan kalau perlu udah mantap benar-benar mantap biar gak nyesel ke belakangannya, ya itulah pakailah cara-cara itu seperti itu. Lalu kita kita gambar. Oke, berarti sebelum nato banyak prosesnya ya kan, agak ribet buat kalian yang pengen tato, makanya itu jangan asal nato, terjadinya juga tato-tatoan. Iya. Jadi coret-coretan nggak jelas. Banyak juga coret-coretan nggak jelas nih. Iya. Hal-hal lainnya. Saya juga nih banyak nih tato nggak jelas. Itulah korban-korban tato gratis. Karena kita udah pernah ngerasain ya. Iya, Kan? rasain. Nah, makanya kami cuma hanya mengingatkan Iya, kan, iya. sebelum terkejadian untuk ke Anda, kami ingatkan gininya gitu kan. Apalagi buat sista atau ladies yang masih Iya. mulus-mulus ya. Iya. Bikin tato kok pengen gratisan, sayang lah. Jadilah model tato yang lebih baik kan, Iya. lebih bagus tuh. Apalagi yang kulit putih itu, Iya. tuh benar-benar cakep kali ya nengok itu bang. Sayang banget kalau Iya. tubuh digratisin di coret-coret ya kan. Iya. Mendingan kesini. Sekalian promosi. Oke lah, boleh. Oke. Jadi gini ya, kesimpulannya, ntar kepanjangan ngobrolnya malah ribet, malah suntuk kalian dengernya, pengen muntah ya. Jadi gini kesimpulannya, bikin tato, ya itu tadi seperti yang saya jelasin dari awal ya. Kita harus nentuin tema, budget, badannya juga harus fit, terus tentuin studio atau artisnya. Terus kalau ini kita datang ke studio juga, kalau bisa tuh jangan kayak mana ya, arogan. Biasanya kan Iya. datang ke studio rame-rame terus posisinya mabuk atau gimana. Gini, tukang tato itu bukan
bukan seseorang yang istilahnya itu terikat erat dengan kriminalitas atau apa tadi seperti kita bahas kan. Jadi itu Bang Tato, kalaupun mungkin hasil karya kita tuh salah satu orang yang menyandang hasil karya kita tuh berbuat kriminal, ya itu bukan kita yang istilahnya bukan kita yang mendorong atau bukan tatonya yang mendorong ya kan. Intinya semua perbuatan itu dari diri kita, bukan dari tato kita. Jadi kayak media-media juga sekarang dikit-dikit ada kriminal atau apa yang disorot tatonya, itu sesuatu yang salah. Benar salah itu. Iya. Makanya itu jangan lihat orang dari casingnya. Orang-orang bertato seperti kita nih, apalagi seperti brother kita nih, seorang anak yang sekarang masih aktif di jalan juga. Jangan takut, kalian yang ketemu di jalan jangan takut, jangan memandang sebelah mata atau menganggap teman-teman kita pangin itu kayak apa ya, sebuah orang nggak benar atau gimana ya. Bahkan mungkin kalau butuh pertolongan pun jangan segan, jangan enggan meminta pertolongan dari teman-teman kita ya. Iya. Jadi kita juga manusia ya kan. Semua manusia kan. Tahu kita sama-sama makan nasi. Kecuali kalau saya makan batu pun boleh, tidak boleh. Kita boleh makan batu ya kan. Ya, oke lah gitu aja ya guys. Semoga ini tadi bermanfaat ya. Iya, buat kalian-kalian tato lover atau pecinta-pecinta tato, bahkan orang-orang yang pengen tahu di dunia itu. Buat yang kalian pengen lebih tahu lagi atau pengen tanya-tanya boleh tulis komen di bawah. Ya, di bawah ini ada klik komentar. Kalian kalau mau tanya-tanya silakan. Kalau mau usul-usul tentang soal tato silakan. Dan jangan lupa ya itulah, kalau bila suka dengan video ini klik tombol like, share biar semua orang itu lebih tahu tentang video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk berlangganan channel dan kebukin aja loncengnya ya kan untuk menyalakan notifikasi biar tidak ketinggalan dari video-video dari Bang Jo ini. Oke, jangan lupa juga subscribe nih channelnya Bang ini. Ya udah, sekali promosi channelku juga. Jangan lupa like subscribe channelku di Ridian 313. Itu channel-channel dari aku sendiri dan anak-anak. Channel-channel aku kemana-mana, semua yang aku di jalan tuh aku abadikan video itu Bang. Ya, YouTube itu. Teman-teman yang pengen tahu juga ya bisa apa itu subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, kita akhiri aja sampai sini ya. Oke, baik. Oke, salam Raja Nusantara. Kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.